Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masuki lapangan upacara. Komandan upacara menyiapkan pasukan upacara. Seluruh pasukan upacara, siap gerak. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Komandan upacara melapor kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pasukan pengibar bendera memasuki lapangan. Lancang kanan gerak. Tegak gerak. Maju jalan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Bendera Merah Putih, hormat gerak! Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, pendekar kaum. Lancang kanan gerak. Tegak gerak. Maju jalan. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita hari ini bisa merayakan, memperingati hari nasional, yaitu Hari Ibu Kartini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, putra-putri kita kelak mendapatkan syafaat dan ridhonya, sehingga bisa bertemu bahkan berkumpul dengan beliau di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanggal berapa? 21. Tanggal 21. Tanggal 21 selalu ditetapkan sebagai hari nasional. Yaitu hari apa? Hari Kartini. Hari Kartini. Ada yang tahu siapa Kartini? Ibu kita semua. Kartini itu adalah wanita Indonesia yang sudah memperjuangkan hak-hak
laki-laki. Maksudnya sama, boleh juga bersekolah, menimba ilmu, boleh juga bekerja. Karena pada zaman dahulu anak-anak perempuan, wanita-wanita yang sudah menjadi istri itu harus di rumah, tidak boleh bekerja. Suaminya saja yang bekerja, suaminya saja yang keluar rumah. Begitu juga dengan anak-anak masih usia pendidikan. Pada zaman dahulu anak-anak perempuan tidak boleh bersekolah. Jadi dipingit dari anak-anak sampai menikah tetap di rumah. Akhirnya Ibu Kartini ini memberontak. Kenapa seorang perempuan harus dibedakan? Padahal perempuan juga punya pemikiran, punya inspirasi yang bisa dikembangkan, yang bisa diimplementasikan, yang bisa dilaksanakan untuk sama-sama membangun negara. Kalau di keluarga, pemikiran perempuan juga penting. Mungkin kan? Bagaimana keluarga tersebut menjadi sejahtera, menjadi sehat. Kan pemikiran ibu-ibu juga diperlukan. Bagaimana seorang ibu mempunyai pemikiran yang seperti itu? Tentunya harus dengan ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, menuntut ilmu. Alhamdulillah, pemberontakan Ibu Kartini pada waktu itu yang memperjuangkan hak-hak wanita didengarkan oleh pemerintah, sehingga pada saat itu wanita-wanita, anak-anak boleh bersekolah. Bersekolah tujuannya bukan hanya menjadi pintar, bisa baca, bisa nulis, tapi lebih ke akhlak. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, tidak akan berakhlak. Tapi insya Allah orang yang berakhlak sudah punya ilmu. Halo. Intinya setiap manusia seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu dari masih dalam kandungan sampai kalian sampai mati. Dari negeri sendiri sampai ke negeri Cina, walaupun sampai ke negeri Cina, jadi tidak bertentangan dengan agama Islam. Wanita, para perempuan menuntut ilmu tidak bertentangan karena Nabi sendiri sudah menganjurkan. Bagaimana anak-anak bisa menjadi anak yang solihah, dan bisa menjadi anak yang berakhlak? Bagaimana bisa menjadi anak yang berprestasi sukses kalau tidak punya ilmu? Jadi anaknya wajib disekolahkan. Itu sudah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya panjenengan bunda-bunda pelengen sekoni jika aja atraki potra-potrina aseko punya kepentingan muntaking urgen sampai kegiatan inti bayi, tak usah sampai akhir tak panapa, sih penting aseko lebih utama. Karena majunya, berkembangnya putra putri kita itu karena pendidik, karena Andi L. Makanya empian harus semangat, lebih rajin, lebih semangat lagi dari putra putrinya. Boleh bekerja, tadi kan boleh bekerja, tapi dengan syarat seorang perempuan tidak boleh meninggalkan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Jadi jangan mentang-mentang sudah bekerja terus melupakan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu. Tidak boleh, itu berdosa. Halo. Kenapa orang-orang kita semua, walaupun perempuan apalagi yang laki-laki harus punya ilmu, harus rajin menuntut ilmu? Karena kita ini harus punya nilai. Punya apa? Seperti mata uang. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Kalau saya kasihkan, berikan kepada anak-anak, mau? Kenapa mau? Padahal ini sudah remak-remak.
gara-gara harganya mahal. Coba kenapa kok mau dikasih uang, kenapa? Hah? Karena ini bisa dibuat beli-beli. Sekarang Bu Guru ini sudah lecek ini. Bu Guru buang ini uangnya. Kalau anak-anak menemukan uang, mau diambil apa dibiarkan? Ambil dong. Sekarang kalau uangnya ini ada di dalam pasir, anak-anak main pasir. Kemudian anak-anak menemukan uang ini, mau diambil apa mau dibuang? Kenapa mau diambil? Lumayan. Lumayan buat apa ya? Beli-beli. Intinya karena uang ini ada nilai. Jadi kita itu harus ada nilainya biar dicari, biar dibutuhkan. Bagaimana tadi supaya kita punya nilai harus apa? Belajar, harus punya ilmu. Karena dengan ilmu kita akan bernilai. Jadi dimanapun kita berada, seperti apapun kita, kalau kita berilmu, kita akan dicari oleh orang. Benikun kolang seperti Bu Guru, Bunda. Tukang jocon penter. Dicarikan arwah, modal luar. Arwah penter atau jocon. Arwah undang gue. Lek mulai tak beliin terus, beliin ese. Kan engki kan? Tuh, arwah penter mensoro nata-nata, adekor-dekor. Arwah gue olok. Kan sudah bernilai. Oh, arwah penter sasa-sasa. Terus sesakan lebih, iya kan? Dicari sama orang. Jadi intinya itu kita semasa kita masih dalam usia mencari ilmu, kita harus rajin belajar ya. Waktunya sekolah. Kalau sudah di sekolah waktunya sholat, jangan bergurau. Waktunya ngaji, waktunya nulis, jangan kerja. Ya, siap. Baiklah bunda-bunda, anak-anakku sekalian, semoga hari ini saat kita memperingati Hari Kartini ini, semoga kita semua bisa menjadi insan-insan atau hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa. Kalian semua, kita semua semoga mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan anak-anakku semua, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami Indonesia tercinta ini menjadi negara yang damai, aman dan sentosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah para pemimpin hamba-hamba yang hatinya dipenuhi keikhlasan agar bisa membimbing dan mengayomi kami, sehingga kami merasa bangga dan bahagia menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keridhaan-Mu pada kami dan negara Indonesia tercinta ini. Allahumma firli dunubi wal walidayya warhamni